bujang-bujang minta jodoh yang cantik, yang tinggi, yang kaya, 2.000. Gimana caranya? Coba teman-teman belajar sekarang, konsepnya beda. Dan saya juga dulu begitu waktu kecil, pernah dibelikan celengan untuk nabung. Sekarang saya ubah pola itu. Setelah saya belajar teori agama, saya ubah. Maka anak-anak saya tidak ada yang saya belikan celengan. Kenapa? Kalau kita belikan celengan, kita ajarin dia nabung. Dia nabung, dia nggak akan sedekah. Sekarang ubah teman-teman, kasih duit dia kalau dia pergi sekolah. Kemudian bilang, nak, nanti kalau sholat di musola dekat sekolahmu, masukkan uang ke celengan ya. Nanti kalau ada temanmu yang tidak punya, kasih, bantu. Ajarin sedekah dari awal. Karena sifat Nabi Muhammad SAW adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih ringan, lebih cepat dalam bersedekah daripada angin yang menghembus. Gak pernah nolak orang. Itu karakter Nabi SAW. Dalam hal keberanian, lebih jauh lagi. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalau kami sedang di kancah peperangan dan menemukan musuh lagi besar atau dari pesat-pesatnya menyerang kami, kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Banyak pemimpin, mereka cuma tahu teriak-teriak dari luar. Pasukannya kalah, menang, ada yang mati, urusan mereka. Tapi Nabi SAW tidak. Begitu beliau motivasi perang, beliau ada di depan. Beliau yang memimpin peperangan sallallahu alaihi wasallam. Itu kan, pemberani sekali. Bahkan beliau punya keterampilan perang yang luar biasa. Beliau ahli gulat, beliau ahli pedang, ahli panah, ahli semuanya. Waktu perang Uhud, pasukan muslimin terdesak. Lalu pasukan Quraisy 2.000 orang lebih mau menyerang. Pada saat muslimin lagi terdesak dan banyak luka, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berikan kepada aku lembing tombak kecil. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur, kemudian maju ke depan melempar lembing tersebut dengan kerasnya, saking kuatnya lemparan Nabi sampai kami semua terpental. Sampai kami semua terpental, lalu kemudian terarahlah ke orang Quraisy, dan saking kuatnya lembing tersebut, gara-gara itu orang-orang Quraisy ragu untuk maju. Beliau pemberani sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu berdoa dan mengajarkan kita sebagai umatnya doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan sifat pelit, tidak mau bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai pernah beliau utangkan uang, atau maaf, beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabat, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya. Tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis kecuali Allah bukakan pintu kekayaan, dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak gitu, ya. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW, gitu kan. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar.
Karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar mana yang dihardik oleh Nabi SAW? Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan, ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah ya Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya gak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis ghalaba hilmuhu ghadabu, sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian banyak kisah lembutnya Nabi SAW ini. Tentu teman-teman, lembut Nabi SAW seperti ini tentu pada tempatnya, pada dalam keadaan aman. Tapi kalau di kancah peperangan, beda. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, memang dia keluar ingin memerangi agama Islam, di situ kita butuh ketegasan. Makanya Nabi SAW pernah mengambil pedang lalu berkata kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ada beberapa sahabat berdiri sampai terakhir Abu Dujana, Syammah bin Harith radhiyallahu anhu, lalu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Kata Rasulullah SAW, engkau mengambilnya dan menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Kalau di kancah perang, hukum mereka. Tapi selain itu nggak boleh. Berlemah lembut dengan mereka, menjadikan mereka sebagai mad'u, tempat untuk didakwahi, ya. Target dakwah itu adalah perintah Nabi SAW. Makanya teman-teman kita ingatkan sekali, perilaku-perilaku yang membom sana sini, lalu mengatasnamakan Islam, ini harus diberikan nasihat. Nggak boleh ini. Mengatasnamakan jihad. Dari mana Islam mengajarkan kita untuk bunuh diri kita? Kemudian kita mengatakan itu mati syahid. Bunuh diri. Kalau kita bawa bom di kancah peperangan, lempar ke musuh, mereka meledak mati, kita kena percikannya lalu mati syahid. Tapi bunuh diri, gimana caranya? Kan gitu. Maka harus difahami ini, karena banyak generasi muda salah faham dengan masalah ini. Nabi SAW berkata tentang orang kafir zimmi. Jadi orang kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi teman-teman, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, ya. Jadi kalau mereka warga negara Indonesia tidak buat masalah, bertetangga dengan kita baik, ya, kemudian mereka juga buka usaha, mereka tidak buat masalah, nggak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, man adza dhimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, ya, sengaja ambil hartanya, sengaja buat masalah dengan dia, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat.
Nabi SAW marah. Kalau sempat membunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau di bawah perdamaian, perjanjian perdamaian dengan Islam, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujatu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh orang kafir yang di dalam akad perdamaian dengan umat Islam, mereka enggak buat masalah, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Jadi tidak boleh ganggu. Jangan kena tetangga orang kafir, ini kafir nih, matikan aja lampunya, kempesin aja ban mobilnya, tipu aja, nggak boleh. Haram dalam Islam. Ada hukum, Nabi SAW contohkan. Tapi yang kedua, kafir harbi, orang kafir yang keluar bawa senjata mau merangin kita. Nah di situ kita tunjukkan keberanian. Hukum mereka, karena mereka sudah berani. Makanya Nabi SAW menghukum Quraisy di Badr, di Uhud, ya, di Khandaq. Ya, ini semua di Hunain. Peperangan Nabi SAW banyak karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan sekian banyak akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Kalau kita mau rentet ini teman-teman, sejarah tidak akan pernah habis. Saya kaji Sirah Nabawi 38 episode kurang lebih. Itu bisa sampai 2-3 tahun baru selesai. Karena banyaknya hikmah-hikmah kita bisa ambil dari akhlak Nabi, dari perilaku Nabi SAW. Tapi karena melihat acara Tabligh Akbar kita cuma 2-3 jam, 2 jam saja, maka kita akan ringkaskan insya Allah di poin, sampai poin tadi tentang masalah akhlak. Kita sudah jelaskan nasab beliau, kita sudah jelaskan fisik beliau, kita sudah jelaskan akhlak beliau. Sekarang kita akan masuk teman-teman bukti-bukti dalil Al-Quran, ya, yang kita yakin Al-Quran adalah kitabullah, kitab yang Allah turun dari langit, membuktikan atau menekankan kalau beliau memang utusan Allah, sehingga tidak ada keraguan. Yang pertama surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 144 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayah, yang artinya Muhammad itu tidak lain adalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya utusan-utusan yang lain. Juga dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna auhayna ilaika. Ini di garis bawahi ilaikanya, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Kata Allah SWT, sungguhnya kami benar-benar telah memberikan wahyu kepadamu hai Muhammad, sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang datang setelahnya, dan kami juga telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, asbat anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami benar-benar telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Ya. Ini sebabnya teman-teman, karena ada orang-orang Yahudi yang mengatakan sesungguhnya Muhammad ini hanya ngaku-ngaku nabi. Yang kami tahu nabi itu adalah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Maka Allah turunkan ayat ini. Juga dalam surah Al-Fatih, surah nomor 48 ayat 29, awal potongan ayatnya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Baik, untuk membuktikan teman-teman kalau baginda Nabi SAW adalah utusan Allah, beliau dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Dan ini akan kita tekankan sekarang. Saya harap teman-teman lebih konsentrasi karena kita akan melihat bagaimana mukjizat yang luar biasa, ya, yang terjadi di zaman Nabi SAW. Dan ada 2 jenis mukjizat. Mukjizat itu definisinya syai'un khariqu anil ada, sesuatu yang di luar jangkauan manusia normal. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus setiap nabi-nabi punya mukjizat sesuai dengan keadaan kaum pada saat itu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Fir'aun percaya sekali dengan dukun-dukun dan penyihir. Maka mukjizatnya seperti mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Waktu penyihir Fir'aun lempar tali berubah jadi ular, tongkat Nabi Musa juga jadi ular dan menghancurkan sihir mereka. Gitu kan? Di zaman Nabi Isa alaihissalam lagi terkenal di masyarakat itu mengembangkan ilmu kedokteran. Maka Allah buat Nabi Isa lahir tanpa ayah, nggak ada sperma. Mustahil di alam manusia sekarang rahim wanita tidak pernah ada tetes sperma masuk lalu hamil, nggak mungkin.
Mustahil, sampai hari kiamat nggak terjadi. Tapi Allah SWT buat itu untuk menunjukkan kemahabesarannya. Tambah lagi Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara pada saat masih bayi. Tambah lagi Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan. Dibuat dari tanah, bentuk seperti burung, lalu Nabi Isa mengatakan hiduplah, maka hidup jadi burung, terbang tiba-tiba. Keajaiban yang luar biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW teman-teman, karena dia Nabi penutup dan Nabi yang paling mulia, maka banyak sekali, kompleks sekali ya, permasalahan. Hampir semua yang ada di zaman Nabi-Nabi sebelum kita, ada semua di zaman Nabi SAW. Penyihir, mana sekarang penyihir? Banyak sekali ya. Bahkan diganti namanya. Dulunya dukun, peramal, penyamun, karena sudah banyak yang ditangkap masyarakat, ada yang dibakar, dipukul. Sekarang ganti nama dan tidak tanggung-tanggung ganti namanya. Hah? Dulu dukun, sekarang orang pintar. Ini luar biasa nih gelarnya, orang pintar. Dan masyarakat nukil itu, orang pintar, orang pintar. Paranormal, orang di atas normal, paling top. Padahal dulu ini ya ditangkap masyarakat, digebukin, ada yang dibakar, ada yang dihukum macam-macam. Dan Nabi SAW mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf. Hukumannya dukun, peramal, penyamun, penyihir, tebas lehernya. Begitu kata Nabi SAW. Tapi bagi pemerintah, jangan antum keluar dari sini tebas lehernya penyihir. Bagi pemerintah yang berkuasa, individu nggak boleh, gitu kan? Tapi teman-teman sekalian, keadaannya seperti itu, ya. Penyihir-penyihir banyak. Berarti yang dihadapi Nabi Musa juga dihadapi oleh Nabi SAW. Ilmu kedokteran berkembang. Siapa yang tidak tahu sekarang berkembang ilmu kedokteran? Luar biasa. Penyakit-penyakit mungkin dulu belum ditemukan obatnya, sekarang ditemukan obatnya. Teknologi canggih, ya, dan segala macam. Apalagi sekarang ada laser, segala macam hal lah, ya. Ini juga dihadapi Nabi SAW. Berarti yang dihadapi Nabi Isa AS juga dihadapi oleh Nabi SAW. Dan kompleks sekali. Berarti Nabi SAW butuh mukjizat yang lebih dahsyat daripada itu semua. Umumnya umat Islam kalau kita tanya, apa mukjizat Nabi? Sekarang saya tanya teman-teman, apa mukjizat Nabi SAW? Yang antum tahu? Enggak, yang paling masyhur, yang banyak orang tahu. Al-Quran. Adanya Al-Quran itu memang mukjizat yang paling besar, karena sampai sekarang bisa kita tilawakan ya. Tetapi ternyata mukjizat Nabi SAW itu banyak sekali. Ada sebagian ulama menyusun sampai 300 mukjizat. Tapi kita akan sebutkan sekarang, kita coba petakan mukjizat itu supaya kita tahu tentang kebenaran risalah Nabi SAW. Mukjizat ini saya bagi dua dalam tulisan saya. Ada mukjizat yang berbentuk informasi, ada mukjizat dalam bentuk sesuatu yang disaksikan oleh mata. Tapi ini yang kedua hanya terjadi di masa hidupnya beliau. Kalau yang pertama terjadi sampai menjelang hari kiamat. Seperti yang pertama ini informasi tentang gaib, sesuatu yang belum terjadi. Ada informasi yang sudah terjadi, kisah umat-umat sebelum kita, ada yang sedang terjadi di zaman beliau, ada yang belum terjadi. Kita akan lihat teman-teman, misalnya contoh, saya akan datangkan kisah, contoh tentang informasi dari Nabi SAW, informasi yang akan terjadi. Tapi itu terjadi di zaman beliau juga. Ada informasi dari Nabi SAW belum terjadi, terjadi di zaman-zaman kita sekarang. Misalnya dalam hadis Bukhari disebutkan, kisah tentang terbunuhnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini selevel di Mekah sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mereka semua pemimpin Mekah. Salah satunya Umayyah bin Khalaf ini, pemimpin suku, kepala suku. Umayyah bin Khalaf ini teman-teman bersahabat dekat dengan seorang muslim dari Madinah namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini pimpinan orang Ansar, Umayyah bin Khalaf pimpinan orang Quraisy. Bersahabat dari sebelum Islam. Setelah Sa'ad masuk Islam tetap bersahabat. Satu waktu setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan terjadi permusuhan dengan Quraisy, gitu kan? Siapapun orang Islam itu maka mereka berusaha menyerang, menangkap. Saat lewat Mekah, dia surati Umayyah, saya mau mampir ke Mekah, apa kau bersedia menjamin saya? Dia bilang baik, saya jamin. Masuklah dia menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Kata Sa'ad setelah makan dan minum, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara banyak orang. Karena orang-orang Quraisy dulu punya keyakinan yang keliru. Mereka tawaf, syaratnya kalau tawaf itu harus pakai baju dari Mekah. Kalau tidak punya duit, tawafnya telanjang. Dan mereka bertepuk tangan sambil bersiul. Dalam Al-Quran dikatakan mukaan wa tasdiyah.
Maka kata saat saya nggak mau tahu, sementara ada orang telanjang, ada orang bersiul. Coba lihatkan saya Ka'bah kapan kosong, saya mau tawaf. Dan zaman dulu itu orang kalau malam, kayak kita sekarang jam 10, jam 11 malam sudah kosong, nggak ada lagi orang tawaf di situ. Sebelum masuk Islam di Mekah ceritanya. Kemudian kata Umayyah, baiklah. Umayyah pergi kumpul sama teman-temannya, Abu Jahal, Abu Lahab segala macam. Setelah selesai, kemudian dia pulang ke rumah, dia lihat Ka'bah sudah kosong, dia bilang sama Sa'ad, sekarang kosong, ayo saya temanin kamu. Pergilah mereka berdua, ingin tawaf di Ka'bah. Begitu mau tawaf di Ka'bah, datang Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal. Ya. Abu Jahal ini julukannya di Mekah Abul Hakam, orang yang sangat bijaksana, orangnya gagah, tinggi, pinter. Ya, bisnisnya berhasil sampai dikasih julukan Abul Hakam. Nabi SAW suruh ubah menjadi Abu Jahal. Abu Jahal ini orang yang super goblok. Kenapa? Karena teman-teman pernah Abu Jahal ini sama Abu Sufyan itu malam hari waktu orang lagi tidur, nanti ingatkan saya kembali ke kisah tadi ya. Maka Abu Jahal ini pergi ke sudut rumah Nabi, Abu Sufyan juga sudut rumah yang Nabi yang lain, ada lagi satu temannya di belakang rumah Nabi. Mereka semua dengar ayat Al-Quran. Jadi diam-diam dengar ayat Al-Quran. Dari malam Nabi tahajud sampai pagi. Kalau sudah menjelang mau terbit matahari, Nabi sudah berhenti, mereka pisah. Rupanya 3 orang ini bertemu. Lalu saling bertanya, kenapa kau di sini? Kenapa kamu di sini? Sama-sama bilang, saya dengar apa yang Muhammad baca semalam. Baiklah, kalau gitu kita janjian, jangan ulangi nih. Karena kalau orang-orang Mekah lihat, mereka akan beriman pada Muhammad nih. Rupanya besok malamnya, 3-tiganya mengira temannya tidak akan datang. Datang lagi. Mau subuh ketemu lagi. Janjian lagi hari ketiga begitu. Sampai hari ketiga, 3 hari mereka datang berturut-turut. Akhirnya Abu Sufyan bilang, datang kepada Abu Jahal. Itu Abu Hakam. Wahai Abu Hakam, kau pemimpin kami. Saya mau tanya, menurut kau apa kedudukannya yang kita dengar selama 3 hari dari Muhammad, benar atau salah? Abu Jahal tundukkan kepala lalu diangkat, dia mengatakan, ini dalam hadis Bukhari ya, dalam hadis sahih, dia mengatakan, demi Allah saya tahu apa yang Muhammad baca itu benar. Jadi dia tahu itu kebenaran. Lalu ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak beriman? Kau pemimpin kami. Kalau kau beriman, kami semua beriman. Jadi konsepnya luar biasa ya. Kalau Abu Jahal masuk Islam waktu itu, 1 Mekah dia panen pahalanya. Semua orang mau masuk Islam, tinggal tunggu dia saja nih. Maka apa jawaban dia? Dia mengatakan, ketahuilah, dari dulu di Mekah ini, suku saya sama suku Muhammad bersaing. Kalau mereka siapin pasukan untuk mempertahankan Mekah, sukuku juga siapkan. Sehari buat mereka, sehari buat kami. Kalau sukunya Muhammad siapkan makan dan minum buat jemaah haji, sukuku juga begitu. Maka selalu bersaing, sehari kami, sehari mereka. Sekarang dari suku Muhammad keluar Nabi, dari sukuku tidak ada Nabi. Kalau saya beriman sama Muhammad, sukuku akan kalah. Maka saya tidak akan beriman sama dia selamanya. Gara-gara fanatisme suku. Setelah sampai ke Nabi berita itu, Nabi bilang, dia Abu Jahal. Ini orang goblok luar biasa. Kalau dia beriman, maka semua orang masuk Islam. Baik, saat kita kembali kisah tadi, saat sama Umayyah lagi mau tawaf, datang Abu Jahal. Lalu dia bilang, hai Umayyah, siapa yang di sebelahmu itu? Kata Umayyah, ini Sa'ad ibn Mu'ad, pimpinan suku di Madinah. Maka dia tahu, Abu Jahal tahu kalau Madinah itu sudah hampir 100% Muslim, yang suku Arabnya Aus dan Khazraj. Tinggal orang-orang Yahudi saja sama sebagian orang munafik yang belum masuk Islam. Maka dia tahu ini Muslim. Dia mengatakan, hai Sa'ad, kata Abu Jahal, berani benar kau injakkan kakimu di Mekah. Demi Allah saya tidak akan biarkan kau keluar dalam keadaan hidup. Sa'ad, pimpinan suku, nggak biasa diancam, pemberani. Dia mengatakan, demi Allah kau tidak akan bisa. Saya akan lawan kau. Kau mati atau saya mati. Lalu terjadi ribut mulut. Kata Abu Jahal, demi Allah iya, saya akan bunuh kamu. Abu Sa'ad bilang, mengatakan lakukan, saya mau lihat. Berantem nih. Umayyah, ini yang jadi saksi bahasan kita di sini. Artinya orang yang akan kita jadikan bahan mukjizat Nabi terjadi padanya dari informasi ya. Informasi yang akan terjadi nanti. Dia bingung, dia lihat ke kanan, Abu Jahal, sahabat dekatnya di Mekah, pimpinan Mekah. Dia lihat ke kiri, Sa'ad bin Mu'ad, sahabatnya tapi orang Madinah, kepala suku juga. Maka jiwanya cenderung membela Abu Jahal. Lalu dia mengatakan, hai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depannya Abu Hakam nih, karena dia pemimpin lembah ini.
Sa'ad tersinggung. Saya kan tamumu, saya sahabatmu. Kenapa kau nggak bela? Baiklah, mulai hari ini persahabatan kita putus, kata Sa'ad. Dan ketahuilah, kata Sa'ad, ini saksi bahasannya, ketahuilah Rasulullah SAW, Nabi kami, sudah menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuh kamu. Umayyah bin Khalaf. Maka Umayyah kaget waktu itu. Teman-teman, kalau betul-betul dia tidak tahu Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, dia nggak perlu kaget. Dia akan bilang dusta itu. Tapi Umayyah kaget, pucat, lalu dia mengatakan, apakah Muhammad mengucapkan itu? Kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, iya. Apa kata Umayyah? Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Ini orang kafir ini, dia ngakui kemuliaan Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Lalu kata Umayyah, di mana kata Muhammad saya akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak diberitakan. Tapi kami akan membunuhmu nanti. Kapan, di mana, tidak tahu. Ringkas cerita, Umayyah rupanya terganggu dengan berita itu. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Dia udah nggak pusing lagi dengan itu. Dia lagi pikiran tentang informasi dia mau dibunuh nih. Dia menuju ke rumahnya pulang. Rupanya waktu dia pulang, Abu Jahal ciut juga ini. Ditinggalin Sa'ad. Tadi berani mau berantem, bohong semua. Pergi Abu Jahal, Sa'ad juga pulang ke Madinah. Maka pulanglah Umayyah bin Khalaf ke rumahnya. Rupanya waktu dia pulang itu, ya, ini ada beberapa sahabat yang menyaksikan dan menukil kisah ini. Dia pulang, sambil jalan dia mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Dia pulang ke rumah lalu dia mengatakan pada istrinya, hai istriku, apakah kau tahu apa yang diceritakan Sa'ad tentang aku? Dia bilang tidak. Kata Sa'ad bin Mu'ad, yang jadi tamu kita sekarang sudah pulang ke Madinah dia. Ya, dia mengatakan Muhammad menginformasikan ke sahabat-sahabatnya, ya, akan membunuhku, artinya aku akan mati di tangan mereka. Maka kata istrinya, ini kalimat yang sama juga, tidak diatur ini, tidak ada rekayasa. Istri yang mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Artinya benar itu akan terjadi. Ini orang kafir, gitu kan? Lalu istrinya tanya, apakah diberitakan di mana aku akan dibunuh? Kata dia, saya juga sudah tanya Sa'ad, tapi dia bilang tidak tahu. Kapan, di mana nggak tahu. Tapi saya janji sama kau, hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Mulai sekarang saya di Mekah aja, nggak mau keluar Mekah, supaya kalaupun saya dibunuh di Mekah. Dan itu pun sulit, pikiran dia begitu. Subhanallah, 3 bulan setelah itu terjadi kasus sebab perang Badar. Perang Badar kan tahun 2 Hijriah, ya, di Ramadan. Sebabnya adalah ada kafilah dagang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu dijaga oleh 40 orang saja. Kafilah dagang ini besar sekali. Dan kebetulan mayoritas harta yang ada miliknya Abu Sufyan, miliknya Umayyah bin Khalaf, miliknya Abu Jahal. Mayoritas harta di situ. Dan juga di situ ada harta-harta umat Islam yang mereka rampok. Jadi umat Islam yang hijrah ke Madinah, rumahnya diambil, hartanya diambil, gembalanya diambil, ada yang istrinya diambil dan seterusnya. Seperti itulah. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Nabi SAW dengar, Nabi kumpulin orang-orang muhajirin, memang yang punya hak di Mekah, rumahnya dirampas segala macam. Ini ada kafilah Quraisy, kita serang saja, ambil hak kalian. Ada sebagian sahabat Ansar ikut juga dari Madinah. Keluarlah 314 orang dari Madinah. Waktu Abu Sufyan dengar itu, dia menyurat ke Mekah, kirim surat kepada Abu Jahal sama Umayyah bin Khalaf. Nih, kafilah kita akan direbut, dan yang paling banyak hartanya aku, kamu hai Umayyah, dan kamu juga hai Abu Hakam atau Abu Jahal. Maka kirim pasukan. Lalu Abu Jahal sibuk memotivasi masyarakat Mekah, kita akan perang, dagang kita akan diambil oleh muslimin. Terkumpul waktu itu 1000 orang dan semuanya pasukan inti. Sementara pasukan muslimin 314 ini pasukan kecil dan tidak punya persiapan untuk berperang besar, hanya untuk menahan kafilah. Maka dari 314 cuma 70 orang menunggangi kuda, gitu kan? Pergilah mereka. Keluar juga dari Quraisy 1000. Subhanallah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, kalau peperangan Badar Allah yang atur semuanya. Allah mengatakan, id antum bil udwatid dunya wa hum bil udwatil quswa war rakbu asfala minkum. Ingatlah ketika kalian sudah sampai di Badar itu, di sebelah sisi gunung yang dekat dengan Madinah namanya Udwatid Dunya, dan pasukan Quraisy 1000 orang sudah sampai di Udwatil Quswa, di sisi lainnya gunung, ya, dan rakbu asfala minkum. Kafilah ada di sebelah kalian lewat
tapi tidak saling tahu. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Kalau kalian janji